Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama pada kesempatan malam hari ini tentunya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang berupa kesehatan, kekuatan, terlebih yaitu nikmat yang agung yang berupa keimanan dan keislaman, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kembali pengajian di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi manfaat, maslahah, keberkahan kepada kita semuanya. Marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa menjadi amal soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibtighai mardatillah wa syafaati rasulillah wa bi karomati awliyaillah aina makanu radiyallahu anhum wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajmaina wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'akum bisanin ila yaumiddin wa ila arwaqil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bidin wa ila arwaqil ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wal awliya'i aina makanu husnul khosoh ila mu'allibi hadal kitab syulillahi lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan malam hari ini sampai kepada maqalah yang ke-13. Wal maqalatu salisata asyarata. Adapun maqalah yang ke-13. Qila hammul 'aribis sana'u wa hammuz zahidid du'a'u. Maqalah yang ke-13 ini adalah sebuah qil. Qil itu maqalah tapi tidak jelas siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang ini penyampainya itu tidak mau diketahui. Kadang-kadang mungkin takut kalau menjadi orang terkenal. Makanya ini disampaikan sebuah qil. Hammul 'aribi sana'u wa hamuz zahidi du'a'u. Hamul 'arib, tujuannya orang yang ma'rifat billah, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, orang yang ma'rifat billah. Kalau kita ini yakin wujudnya Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita, karena Allah itu gaib, ya kan? Tapi kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sifat-sifatnya Allah, dengan asmaul husna atau nama-namanya Allah. Hamul aribi asana,
dari orientasi atau tujuannya orang yang ma'rifat billah itu adalah as-sana'u, artinya adalah menyanjung Allah, memuji Allah. Ai muradul arif billah, artinya yang dikendaki orang yang arif billah, orang yang ma'rifat billah, as-sana'u ala Allah ta'ala bijamili sifatihi, yaitu memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi, dengan keeloan, kebaikan, kebagusan sifat-sifatnya Allah. Wahamu zaidi ad-du'a, yang pertama itu arif, orang yang ma'rifat billah. Yang kedua ini adalah orang yang zuhud, yaitu yang sudah saya jelaskan di atas. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menganggap dunia ini hina, dunia ini tidak dianggap spesial, tidak dianggap penting. Tetap karena manusia tetap membutuhkan dunia, akan tapi dia itu hanya mengambil yang memang dibutuhkan, biqadil hajat, yaitu yang memang sangat dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan itu tidak diambil. Itu orang yang zuhud, orang yang yaitu zahid. Wahamu zahidi ad-du'a, orientasinya orang yang zuhud, orang yang zahid itu adalah ad-du'a, adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya diberi kebaikan-kebaikan. Ai muradul mu'rid aniz zaid ala qadil hajat minad dunya biqalbihi ad-du'a. Maksudnya muradul mu'rid aniz zaid, maksudnya orang itu kalau zuhud, artinya zuhud itu orang yang ma'rifat dan orang yang wahamma zahid. Kalau hamma ini diwakafkan, tapi hamu itu menjadi jumlah yang tersendiri, menjadi mubtada. Wahamu zahid nafsuhu, tapi kalau tujuannya atau orientasinya orang yang zuhud itu adalah kemanfaatan yang ada pada dirinya, ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannati, yaitu kemanfaatan untuk dirinya, baik itu pahala maupun surga. Jadi kalau kita ini umpama ibadah, tujuannya kok agar supaya mendapat pahala jamaah, agar supaya pahalanya 27 derajat, ya kan, agar supaya kita nanti di akhirat masuk surga. Ini kalah dengan orang yang ma'rifat billah. Kalau orang yang ma'rifat billah tujuannya adalah keridhaan Allah, tujuannya adalah untuk agar supaya diridhoi oleh Allah, agar supaya tidak ada penghalang, ya kan, antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang zuhud ini tujuannya pahala, surga dan lain sebagainya, pokoknya yang manfaat-manfaat untuk dirinya. Fafuriqo baina man himmatuhu al-khur wa man himmatuhu rab'us sutur. Jadi jelas sekali antara orang yang ma'rifat billah dengan orang yang zahid. Ini jelas sekali. Kalau orang yang ma'rifat billah ini tujuannya atau orientasinya adalah agar supaya tidak ada penghalang, tidak ada hijab, dibukakan hijab penghalang antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di surga itu bisa melihat zat Allah, zatnya Allah. Tapi kalau orang yang zuhud ini tujuannya adalah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nanti di surga. Di surga ini isinya kenikmatan, yaitu himmatu al-khur, bidadari. Ini jadi ini sedikit kita mengenalkan, walaupun kita tidak termasuk orang yang ma'rifat billah atau tidak termasuk orang yang zuhud. Bagaimana bisa dikatakan zuhud, ya kan? Karena kita ini kerja terus ya untuk numpuk-numpuk harta, ya pokoknya yang penting halal, ya kan?
Kalau zuhud ini lain lagi. Kalau zuhud ini hidup di dunia ini enggak dianggap penting. Yang penting bisa hidup. Setelah hidup ini digunakan untuk yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengambil yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Wal maqalatu rabi'ata asyarata, kemudian makalah yang ke-14. An ba'dil hukama, datangnya adalah dari sebagian ahli hikmah. Ai attibaul qulub, maksudnya dokternya hati. Ahli hikmah itu dokternya hati. Wa humul auliya, yaitu para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ahli hikmah ini banyak yang mengartikan bahwasanya ahli hikmah ini yaitu orang-orang yang bisa ngobati atau perdukunan, ya kan? Enggak, ahli hikmah yang di sini yang dimaksud itu adalah dokternya hati. Para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau kita sakit lahiriah ini kita obati, kita datang ke dokter, ya kan? Orang-orang yang ahli kesehatan. Tapi kalau yang sakit itu hati, ini harus kita datangnya harus kepada orang-orang yang alim, wali, para ulama dan lain sebagainya. Attibaul qulub, yaitu dokternya hati. Makalahnya adalah man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billahi. Ini ciri-cirinya orang makrifat. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dirinya itu mempunyai wali, mempunyai penolong yang lebih utama, yang lebih hebat dibanding Allah Subhanahu wa taala, qalat ma'rifatuhu billah. Ini menunjukkan bahwasanya makrifatnya billah itu sedikit. Jadi kalau kita masih mempunyai prasangka, keyakinan atau don bahwasanya kita mempunyai seorang penolong, apakah itu bapak kita, apakah saudara kita atau atasan kita yang mampu menolong, mampu menolong kita, yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwasanya makrifat kenal kita dengan Allah itu sedikit. Yang benar itu seperti apa? Yang benar itu kalau menurut kita ini termasuk paham kita masalah akidah itu, yaitu al-asy'ariyah, ya kan? Jadi kita itu meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah yang berkuasa itu Allah, tapi kita harus juga menghargai ikhtiar. Jadi kalau ada orang yang nolong, sesungguhnya itu kita juga harus terima kasih, ya kan? Harus terima kasih terhadap yang nolong, tapi kita harus meyakini bahwasanya itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin Allah. Jadi kalau kita kerja itu ikhtiar kita harus kerja, tapi pada hakikatnya bahwasanya yang nanti menghasilkan itu adalah yang memberi rezeki itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ikhtiar, ya kan? Jadi tidak mengandalkan ikhtiar dan juga tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diambil tengah. Jadi ini bedanya. Kalau akidah Asy'ari Maturidi ini bedanya dengan Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah itu mengandalkan ikhtiar, kalau Qadariyah ini semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita Asy'ariyah ini adalah menghargai ikhtiar, tapi juga meyakini semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nolong kita, ya terima kasih, matur nuwun, ya kan, ditolong.
tapi keyakinan kita tetap itu yang menggerakkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keyakinan kita. Nggak boleh kita berkeyakinan bahwasanya itu yang menolong ya mutlak orang itu, tidak, jangan seperti itu. Kita tetap yaitu berkeyakinan yang maha kuasa, yang memberi izin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu, ini qolat ma'rifatuhu billah. Ini ya ma'rifat billah, kenal Allah tapi sedikit, ya kan? Tidak orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal makna man donna annahu lahu nasiron, artinya barang siapa yang mempunyai prasangka anna lahu nasiron, bahwasanya dia itu mempunyai penolong, aqraba minallah, yang lebih dekat dibanding Allah, wa aksara nusratan minhu, dan nolongnya itu lebih banyak dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu lam ya'rifillah ta'ala, maka sesungguhnya orang tersebut adalah belum ma'rifat billah, belum kenal Allah. Jadi kalau kita mempunyai prasangka, mempunyai dzon, mempunyai keyakinan, ya kan, bahkan sampai keyakinan ya. Ini kalau kita itu mempunyai penolong, itu siapa saja, pokoknya makhluk, apakah itu atasan kita, apakah itu saudara kita, apakah itu bapak kita, apakah itu teman kita, ya kan, mempunyai penolong yang lebih dekat dibanding Allah, yang lebih banyak nolongnya dibanding Allah, maka itu menunjukkan kita belum kenal Allah. Fa innahum lam ya'rifillaha, maka sesungguhnya orang tersebut belum kenal Allah, belum ma'rifat billah. Jadi ya seperti itu. Jadi kita ini sebagai umat Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah itu mengambil tengah, jalan yang sangat moderat, tidak yaitu ekstrim seperti Jabariyah, seperti Khawarij, kaum Khawarij, maupun tidak lembek, maupun tidak liberal seperti kaum Qadariyah, Qadariyah maupun Mu'tazilah. Waman tawahama anallahu aduwan a'da min nafsihi qolat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ini yang selanjutnya, barang siapa mempunyai prasangka kalau dirinya itu mempunyai musuh, ada min nafsihi, yang lebih memusuhi, yang lebih hebat daripada nafsunya. Kita itu punya nafsu. Nah, nafsu itulah musuh kita yang lebih hebat. Kalau kita mempunyai prasangka bahwasanya kita mempunyai musuh, mempunyai aduan yang lebih memusuhi dibanding nafsunya, qolat ma'rifatuhu binafsihi, itu menunjukkan bahwasanya kita belum kenal dengan nafsu kita. Jadi kita belum mengenali terhadap nafsu kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan potensi terhadap kita yang berupa akal dan nafsu. Akal dan nafsu ini, kalau akal ini mengajak kita lebih yang baik-baik, yang realistis, yang masuk akal, ya kan? Tapi kalau nafsu ini kebanyakan mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Makanya Nabi Yusuf itu tidak melepaskan, tidak mengumbar nafsunya, ya kan? Wa ma ubari'u nafsi, saya tidak melepaskan nafsuku, tidak mengumbar nafsuku. Karena apa? Inna nafsa la ammaratu bisu, karena nafsu ini mengajak terhadap perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita mempunyai kemauan itu jangan terus kita lepas, kita turuti, kan? Dilihat-lihat, dipilah-pilah dulu, kemauan itu kemauan yang bertentangan dengan agama atau tidak. Kalau bertentangan dengan agama, harus kita musuhi, harus kita kendalikan nafsu itu. Kalau tidak dikendalikan, ya kan, ini akan menjatuhkan kita ke kesesatan, ya kan. Jadi
kalau orang itu sudah mengenali nafsunya dan nafsu itu dianggap sebagai musuh yang paling kuat, maka itu orang yang mengenali terhadap nafsunya. Kalau belum mengakui bahwasanya nafsunya adalah merupakan musuh yang paling kuat, berarti belum kenal terhadap nafsunya sendiri. Ai waman donna analagu aduan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawamati fa inahu lam ya'rif nafsahu. Artinya ai waman donna, barang siapa yang mempunyai prasangka analagu aduan, bahwasanya orang tersebut itu mempunyai musuh aqwa yang lebih kuat min nafsi dibanding dengan nafsunya, al-amarati yang selalu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, walawamati, dan nafsu yang selalu mengajak menjelekkan, mengajak tidak terima, ya kan? Fa innahu lam ya'rif nafsahu, sesungguhnya orang tersebut belum mengenali terhadap nafsunya. Jadi kita itu punya nafsu, ada nafsu amarah, ini selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, atau nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini melihat siapa saja itu tidak baik, tidak cocok, ya kan? Jadi banyak maidune, kan? Kalau lawamah itu dalam hal yang positif baik, umpama ya Allah, saya kok banyak dosanya, saya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, terus mencacat terhadap dirinya sendiri, ini baik. Tapi kalau lawamah, mencacat terhadap orang lain, ya kan, tidak terima, orang lain melakukan seperti ini tidak terima, melakukan seperti ini tidak terima, ya kan, ini adalah harus kita lawan, ya kan. Ketika kita lawan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Kalau tidak kita lawan, pada hakikat nafsu itu adalah musuh kita yang paling kuat, ya kan. Maka kalau kita tidak mengetahui itu, maka termasuk kita belum mengenali diri kita sendiri. Wal maqalatul khamisata asyarata, kemudian makalah yang nomor 15. An Abi Bakrin Siddiq, makalah yang nomor 15 ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fi qoulihi ta'ala, di dalam menjelaskan dawuhnya Allah Ta'ala, dhaharal fasadu bil barri wal bahri. Ini artinya kalau kita mengartikan, kan tampak jelas kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ini kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq, dhaharul fasadu bil barri wal bahri, ini kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq, al-baru itu artinya adalah alisan, wa alisan, wal bahru wa al-qalbu. Al-baru itu artinya adalah mulut, lisan kita. Kalau al-bahru itu artinya adalah hati kita. Faida fasadal lisan, apabila lisan itu rusak, rusaknya lisan itu bisa bimasalan, yaitu dengan misuh-misuh, dengan berkata kotor, dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu rusaknya lisan seperti itu. Kalau lisan itu rusak, bakat ngalaihin nubusu ayil askhosu min bani Adam, maka manusia, keturunan Adam semuanya itu menangis, menyesali, sangat menyesali, ya kan? Jadi kalau apalagi sekarang itu ada media sosial, ya kan, lewat Facebook, lewat lewat media sosial itu. Ini apabila ada perkataan-perkataan kotor yang dilontarkan, yang bisa
menjadikan gaduh ya kan. Ini menjadi apa? Manusia banyak ini menjadi sangat menyesal, menangisi kok terjadi seperti itu, perbuatan seperti itu. Wa idza fasadal qalbu, apabila hati ini rusak, hati ini bisa rusak. Rusaknya dengan apa? Birriya'i masalan. Contohnya yaitu dengan riya, pamer. Umpama kita sholat, ya kan? Sholat ini kan kewajiban, tapi ada perasaan agar dilihat oleh seseorang, ya kan? Ada perasaan bangga, umpama. Ada perasaan sholat kita ini, wah jadi orang hebat lah, ya kan? Karena sholat, ya kan, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasanya hatinya rusak. Rusaknya hati itu disebabkan seperti itu. Atau sifat sombong, merasa bahwasanya yang paling baik, merasa yang paling mulia, yang paling agung. Kalau orang itu rusak hatinya, rusaknya itu dengan akhlak mahmudah, dengan akhlak yang tidak terpuji, seperti sombong, seperti hasud, seperti riya dan lain sebagainya. Bakat alaihil malaikatu, bukan hanya manusia, ya kan, bukan hanya orang yang ada di sekitarnya yang malu atau menyesal, malaikat juga akan menangisi kok ada makhluk yang seperti itu, karena perbuatan itu adalah tidak berguna. Itu qila al hikmatu fi anna lisan wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yambagi ayatakallama illa bima yahummuhu wa bi khairin. Ini sebagai akil dikatakan, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan panca indera. Kalau mata ini diciptakan oleh Allah dua, kalau telinga dua, tapi kalau lisan ini satu, mulut ini hanya diciptakan oleh Allah satu. Ini sebagian kil dikatakan itu mengandung hikmah. Hikmahnya apa? Bi anna lisan wahidun, lisan ini diciptakan oleh Allah satu, tambihun lil abdi, adalah untuk memberi peringatan terhadap seorang hamba bahwasanya bi annahu la yambagi ayatakalama, bahwasanya hamba itu adalah tidak boleh mengucapkan, tidak sayugjanya, tidak sepatutnya dia itu berbicara kecuali yang penting atau berbicara yang benar, ya kan? Fi annahu la yambagi ayatakalama ila fima yuhimmuhu wa bi khairin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mulut itu satu, itu sebagai isyarah, sebagai tanda ada hikmahnya yang di dalamnya itu, yaitu hikmahnya apa? Ini memberi peringatan terhadap kita bahwasanya kita sebagai seorang hamba ini tidak patut kecuali mengeluarkan suara, kecuali kita berbicara yang baik-baik atau yang berfaedah atau yang penting-penting saja. Wakila li analisan adzakir bi kulli lughat kana dzikruhu lil madkur al wahid wa huwa ta'ala. Dan sebagian kil ada yang mengatakan seperti ini. Kenapa lisan ini, mulut kita kok dijadikan oleh Allah satu? Karena lisan yang ingat kepada Allah meskipun dengan beberapa lughat. Orang Jawa umpama ingat kepada Allah lughatnya Jawa, orang Bugis dengan bahasa Bugis, orang Arab dengan bahasa Arab, orang Kutai dengan bahasa Kutai dan lain sebagainya. Meskipun dengan banyak lughat, dengan banyak bahasa, tapi yang diingat, yang disebut itu tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga hati. Bi khilafin nahwil aini wal uduni fa innahu yata'addadu. Nah, ini lain daripada mata. Kalau mata ini dua, telinga juga dua, fa innahu yata'addadu, berbilangan. Jadi mata dua, telinga dua. Ini sebagian kil karena apa? Li anal hajat ila sam'i wal basar
aksaru minal hajat ilal kalam, bahwasanya kebutuhan mendengarkan sesuatu, kebutuhan melihat sesuatu itu lebih banyak daripada kebutuhan untuk bicara. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu banyak yang perlu kita lihat. Seperti kalau kita membaca Al-Quran, mulai juz awal sampai juz awal sampai 30, itu kan perlu banyak lembaran-lembaran yang perlu kita lihat, ya kan? Begitu juga telinga, ini perlu banyak sekali yang harus kita dengarkan. Cerita-cerita zaman dahulu atau amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat ulama, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran atau riwayat-riwayat Nabi, ya kan, itu kan banyak. Lain dengan mulut. Kalau mulut ini cukup yaitu satu saja, ngomong itu yang penting itu baik, kalau tidak baik pokoknya ngomongnya itu yang bermanfaat, yang berguna, yang penting lain itu tidak usah diomongkan. Nah, itu faedahnya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Panca indera ini. Kenapa kok mulut satu? Ya kan? Kenapa kok telinga ini dua? Kenapa mata ini dua? Kok berbilangan? Kalau hati cuma satu, mulut cuma satu. Itu diantaranya hikmahnya seperti itu. Karena yang perlu kita lihat itu banyak sekali. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, mulai dari juz 1 sampai 30 juz, ya kan, berapa huruf yang perlu kita lihat itu, ya kan? Begitu juga yang perlu kita dengar itu banyak sekali. Tapi kalau omongan, ya kan, lisan mulut ini cukup, pokoknya kalau ngomong seperlunya, yang penting-penting dan yang baik-baik. Nah, itu faedahnya seperti itu. Inta wa innama subihal qalbu bil bakhri li siddati umkihi wa tisaihi. Kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menyerupakan bahwasanya bahru, lautan ini diserupakan dengan hati. Jadi hati ini diserupakan dengan lautan. Subihal qalbu bil bakhri. Hati ini diserupakan dengan lautan. Karena apa? Lisiddati umkihi wattisaihi. Hati ini sangat dalam isinya dan sangat luas sekali, ya kan? Maka siapa tahu isi hatinya seseorang, nggak ada yang tahu. Nah, ini sangat luasnya isi hati dan sangat dalamnya hati itu oleh sahabat Abu Bakar diserupakan dengan lautan. Lautan itu dalam, lautan itu luas. Jadi pada intinya bahwasanya ketika lisan ini rusak, ini semua manusia itu menangis, menyesali, merasa malu, ya kan? Kok ada orang yang kelakuannya seperti itu, kan gitu. Tapi ketika hati kita ini rusak, hati kita ini diisi oleh akhlak-akhlak yang matmumah, yang tercela, seperti takabur, sombong itu di hati, ya kan. Kemudian riya, pamer ini pingin segala apa yang diperbuat itu pingin dilihat orang. Sholat, ya kan, foto kemudian disebar di Facebook. Mau khotbah, ya kan. Tapi kalau orang yang moto tidak apa-apa. Tapi kalau pengen, ya kan, pengen disiarkan, ya kan, kemudian pengen dipoto, kemudian disebarluaskan biar menjadi orang terkenal, umpama, ini namanya riya. Bisa haji, tawaf, bisa berdoa di multazam atau di rodo, suruh istrinya moto atau temannya moto, dipoto, nanti aku berdoa kemudian disebarkan di Facebook. Ini namanya riya. Ketika kita beramal tidak mukhlishina lahudin, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat ini misali, malaikat nangis. Ada orang yang berbuat seperti itu karena itu merugikan pada dirinya. Jadi menyesal, malaikat itu menangis, ya kan. Bakat alihil malaikatu, malaikat itu menangis. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu sadisata asyarata, adapun maqalah yang ke-16, kila inna syahwata tusawirul muluka abidan, sesungguhnya syahwat seperti yang sudah saya jelaskan di atas, syahwat itu kemauan hati yang sangat kuat, itu namanya syahwat. Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba. Inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan. Syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba. Orang yang mulia menjadi hina, pejabat tinggi menjadi rendah, orang yang agung menjadi tidak berguna. Itu karena apa? Karena syahwat, ya kan? Makanya harus bisa mengendalikan syahwat. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Karena seseorang yang cinta terhadap sesuatu, maka akan menjadi hambanya sesuatu itu, ya kan? Wasabru yasiru wasabru yusayyirul abida mulukan. Sobar itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi raja. Li'anal abda bisabrihi yanalu ma yurid, dikarenakan seorang hamba dengan kesabarannya akan memperoleh apa yang dikehendaki. Jadi syahwat atau hawa nafsu, syahwat ini kalau terus menerus dituruti, ini bisa menjadikan seorang besar menjadi orang rendah. Kita masih ingat, ya kan, ada politisi satu partai, kan, karena kelihatan perselingkuhannya itu disebarkan, ya kan, di media sosial, itu sudah menjadi DPR. Akhirnya malu, kan, malu, dipecat dari DPR dan juga mengundurkan diri dari partai. Akhirnya keluar dari Indonesia, hidup di luar negeri. Apakah sekarang sudah pulang atau enggak? Itu artinya apa? Yaitu itu karena nuruti syahwat. Jadi nuruti syahwat, kemauan itu kalau selalu dituruti, itu kalau syahwatnya terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu kalau ketahuan, ya kan, kalau dilihat orang, walaupun sebesar apapun, ya kan, jabatannya akan menjadi orang rendah. Ini hitung-hitungannya seperti ini. Ulama-ulama dulu itu sudah seperti ini, memprediksi, ya kan, seperti ini. Jadi harus hati-hati. Hidup itu harus hati-hati. Seseorang yang nuruti syahwat, meskipun itu jabatannya tinggi, itu akan menjadi rendahan, akan menjadi seorang ratu, akan menjadi hamba sahaya. Tapi kalau seseorang yang sabar, meskipun itu orang rendah, meskipun itu seorang hamba, akan menjadi raja. Ala taro, apakah kita tidak mengetahui, ay ala yasira ilmuka ila kisati sayyidina Al-Karim ibnil Karim Yusuf As-Sadiq ibni Yaqub As-Sabur ibni Ishaq Al-Halim ibni Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah alaihimussalam. Wa Zulaikha fa innaha ahabbat sayyidana Yusuf nihayatal hubbi wa yasiru ala makriya wa adiyatiha. Jadi ini dalilnya, ini ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf itu pembantu, ya kan, anak yang dipungut, yang diasuh oleh Siti Zulaikha. Ya, berarti derajatnya lain dengan Siti Zulaikha. Kalau Siti Zulaikha ini istrinya seorang raja, ya kan. Maka karena Zulaikha saking demennya terhadap Yusuf, ya kan, dengan syahwat yang menggebu-gebu, ya kan, padahal itu tidak boleh, akan diperkosa, ya kan. Maka Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah, dengan kesabarannya itu diangkat derajatnya oleh Allah, akhirnya menjadi seorang yang
seorang yaitu raja ya kan. Tapi pada akhirnya Zulaikha itu dipersunting, diperistri oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ini contohnya seperti itu. Jadi seseorang kalau menuruti syahwat terus diteruti, padahal keinginan-keinginan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pada akhirnya akan apa? Akan membinasakan, akan merendahkan. Loh, sudah menjadi orang mulia, menjadi orang yang terhormat, dimuliakan, banyak santrinya umpamanya kan. Ini kasusnya ada di mana sebagian daripada pondok-pondok pesantren itu kan wis kiai, wis istilah ustadz ya kan, wis terhormat di mana-mana, omongannya digugu, tapi karena nuruti syahwat jatuh namanya kan. Nah ini sudah ada ceritanya. Kalau ulama salaf itu tahu tahu, karena ada cerita-cerita yang seperti itu. Makanya harus hati-hati. Apakah itu ya bupati, apakah wakil bupati, gubernur, presiden. Kan ada presiden Amerika itu gara-gara apa namanya itu memperkosa atau apa, senang dengan seorang wanita. Loh itu kan, itu adalah nuruti syahwat. Nuruti syahwat terhadap larangan-larangan Allah itu bisa menjatuhkan derajatnya. Seorang raja menjadi hamba, orang yang mulia menjadi orang rendahan, orang yang terhormat menjadi tidak terhormat. Ini artinya apa? Kita adalah manusia biasa yang banyak salah dan khilaf, tapi kita harus selalu berhati-hati agar hidup kita ini senantiasa berada di jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.